Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti pujian ini berkata, musim demi musim, kami boleh dapati Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Di siang hari ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami bisa menangkap setiap pesan firman dengan baik dan benar. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk tidak hanya mengerti firman, tapi sungguh-sungguh mengerjakan firman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau utus percayakan untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi umat Tuhan hari ini. Topang dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang berasal daripada Allah lah yang menuntun dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan dengan baik dan benar. Tuntun hamba-Mu supaya dalam setiap perkataan tidak membawa kami kepada penyesatan dan kesesatan. Sebaliknya Tuhan, kami semakin berakar di dalam Tuhan. Hidup kami berbuah dan menghasilkan hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Dan biarlah kiranya sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, Engkau dapati kami setia menjadi pelaku-pelaku firman. Segala kuasa yang bukan datang daripada Allah, yang mau mencoba membuat kami kehilangan minat, kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, kehilangan damai sejahtera, persungutan, bahkan menolak firman. Kami ikat taklukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Allah bekerja seluas-luasnya, membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran-Mu. Dan ketika kami pulang, hidup kami dijamah, dilawat dan diubahkan oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap menerima pesan firman ini dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Amen. Semangat, yes. Ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Makin dekat dengan penghujung tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh kendor ya. Semangat tetap, harus terus semangat walaupun ya memang situasi dan keadaan sekarang ini semakin tidak mudah. Ya, saya nggak bilang berat, saya bilang tidak mudah. Berarti harusnya kita sanggup gitu ya, karena Tuhan pasti memberikan kita pertolongan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab Rut pasalnya yang pertama. Ayat 15 sampai 19 seperti tema yang sudah saya sampaikan kepada pengurus di gereja ini. Upah ketaatan dan kesetiaan. Rut pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayat 19. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara ikuti dari tempat masing-masing dan Tuhan akan menyingkapkan perkara-perkara hebat bagi kita hari ini. Dari ayat yang ke-15 berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Perhatikan kata Allah, huruf kecil Bapak Ibu Saudara, itu berarti bukan bicara tentang Allah kita yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Ini adalah sesembahan. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Natal itu tidak terlepas dari orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjadi nenek moyang Yesus. Dan salah satunya adalah Rut.
Ya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kita akan belajar karena kita udah mau Natal ya. Di gereja-gereja sudah pasang pohon Natal, kita akan merayakan sukacita kelahiran Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu tidak sekonyong-konyong hadir, tidak sekonyong-konyong datang ke muka bumi. Dia memakai semua orang-orang yang dia pilih dan dia tetapkan untuk menghadirkan dia di muka bumi ini, termasuk ibu bapaknya Yusuf dan Maria. Dan itu sudah jauh-jauh hari Bapak Ibu Saudara, ya, dimulai dari kemudian perjalanan mulai dari Bapak Abraham, Ishak, Yakub sampai dengan kemudian Yesus hadir di muka bumi ini. Baik, kita akan belajar tentang Rut. Rut itu Bapak Ibu Saudara namanya adalah sebuah nama yang berarti tindakan melihat, atau bisa juga disebutkan dengan pantas dilihat, atau nama Rut juga ternyata berarti persahabatan. Ya, jadi nama Rut ini bicara tentang melihat sesuatu, lalu kemudian bisa diartikan juga dengan persahabatan. Jadi luar biasa nama Rut ini, Bapak Ibu Saudara, punya makna yang dalam. Rut, Bapak Ibu Saudara, dicatat di dalam Alkitab ya bahwa dia adalah perempuan Moab. Di mana Moab ini adalah satu bangsa yang dikutuk oleh Allah karena mereka tidak menyembah kepada Allah Yahweh, tetapi mereka menyembah kepada ilah-ilah. Ya, jadi bangsa Moab ini dikutuk oleh Tuhan. Dan sedihnya, ironisnya, Rut, yang kalau kita baca dari kitab Rut pasal 1 ini kita tahu karakternya ya. Tapi karena dia lahir besar dari keturunan orang-orang Moab, maka dia seolah-olah terhisap di dalam kutuk itu. Ya, contoh misalnya di Indonesia ini tidak semua orang Indonesia itu jahat, ya kan? Tidak semua orang Indonesia itu pemberontak, tidak semua orang Indonesia itu punya karakter buruk. Tapi karena kita tinggal di Indonesia dan kemudian satu saat Indonesia dikutuk, Bapak Ibu Saudara, kita terhisap di dalamnya, tetapi Tuhan itu bisa membalikan keadaan jika kita mengambil keputusan untuk hidup benar. Ya, jadi kutuk tidak akan bisa menguasai hidup saudara dan saya kalau kita mengambil keputusan untuk hidup benar. Dan Rut mengambil keputusan itu. Oke, kita belajar. Dalam sebuah perjalanan kehidupan, Bapak Ibu Saudara, di Bethlehem hidup sepasang suami istri, Elimelek dan juga Naomi. Elimelek dan Naomi ini diberikan Tuhan keturunan 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, keluarga sederhana ini Bapak Ibu Saudara tinggal di Bethlehem Efrata. Kita tahu tempat kelahiran Yesus ya. Di Bethlehem Efrata itu pada saat itu sedang terjadi kelaparan hebat. Dan kemudian seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang tidak semua orang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa menyelesaikan persoalan masalah berat ini kita harus pindah ke luar kota atau kita pindah ke tempat lain. Nah, Elimelek dan Naomi pada saat itu kemudian memutuskan untuk berpindah tempat dari Bethlehem Efrata menuju ke tempat di mana Tuhan mengutuk, yaitu di Moab. Karena kelaparan hebat, kekeringan hebat terjadi di Bethlehem, maka keluarga sederhana ini memutuskan untuk kita pindah ke Moab. Karena Moab keadaannya masih jauh lebih baik daripada di Bethlehem Efrata. Akhirnya mereka pergi Bapak Ibu Saudara, mereka tinggal di Moab dan kemudian seperti yang kita ketahui dari catatan Alkitab, anak-anak Elimelek dan Naomi ini yaitu Mahlon dan Kilion akhirnya menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, kita sudah belajar dari catatan Alkitab Bapak Ibu Saudara bahwa anak mantu daripada Elimelek dan Naomi ini adalah Orpa dan Rut. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara ternyata ketika mereka tinggal di Moab, peristiwa hebat terjadi lagi. Apa itu? Suami daripada Naomi yaitu Elimelek
meninggal dunia. Tidak lama kemudian anak-anak Naomi pun meninggal, Mahlon dan Kilion. Ini satu pukulan berat bagi seorang ibu ya, di tempat asing Bapak Ibu Saudara, ini bukan di tanah kelahirannya, bukan di tengah-tengah keluarganya ya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan, kita bisa rasakan waktu kita ada di tempat berasa kayak orang asing ya, bukan tempat yang betul-betul mengakar dalam kehidupan kita, nggak punya sanak keluarga, tiba-tiba Tuhan harus bikin dia janda. Dan bukan hanya dia yang janda, tapi menantu-menantunya juga jadi janda. Jadi ada 3 orang janda sedang berkumpul dan bergumul bersama atas kehilangan laki-laki dalam kehidupan keluarga ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena mungkin situasi tekanan keadaan di Moab, di mana dia sendiri, saya yakin Naomi sendiri pasti akan merasa sangat tersiksa karena dia ada di lingkungan yang tidak menyembah Allah yang sama dengan dia. Dia ada di dalam komunitas penyembah berhala Bapak Ibu Saudara. Kota Moab itu adalah, bangsa Moab itu adalah bangsa yang dikutuk Tuhan karena mereka sungguh-sungguh tidak pernah menyembah Allah dengan baik dan benar. Dan Naomi merasa di dalam situasi ini, saya dramatisir kisahnya, dalam situasi ini tentu dia merasa, aduh aku berasa asing begitu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem Efrata. Namun sebelum dia kembali ke Bethlehem Efrata, Naomi membereskan dulu perkara-perkara ini dengan menantu-menantunya. Yang pertama dengan Orpa, dia bilang begini, suamimu sudah mati, suamiku juga sudah mati. Kamu bebas, kamu sudah tidak ada ikatan, tidak ada covenant, ya, tidak ada janji nikah lagi. Silakan kamu pulang ke keluargamu dan kepada Allah sesembahan. Lalu kemudian Orpa memilih untuk pergi, meninggalkan Naomi dan juga Ruth untuk kembali pulang ke keluarganya dan kembali kepada habitatnya untuk menyembah berhala. Tapi kita dapati satu karakter yang luar biasa dari seorang Ruth. Bapak Ibu, ketika hal yang sama disampaikan oleh mertuanya Naomi, dikatakan kepada Ruth, Ruth, iparmu juga sudah pergi, si Orpa. Sekarang kamu juga boleh. Kamu boleh pergi ke keluargamu, ya, di Moab ini, kamu pulang kepada keluargamu dan kamu lakukan apa yang menjadi bagianmu, engkau menyembah kembali kepada Allahmu. Tapi saya bilang tadi, kutuk tidak bisa menguasai jika kita mengambil keputusan untuk hidup benar. Lalu kemudian Ruth bilang begini, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ayat 16. Tetapi Ruth berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Satu keputusan besar yang diambil oleh seorang perempuan sederhana yang bernama Ruth. Dia tidak punya jaminan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dia juga tahu bahwa keadaan mertuanya itu sama dengan dia. Tidak punya suami mereka berdua. Ada jaminan apa dia di tanah Bethlehem Efrata? Dia juga tidak tahu bahwa nanti dia bisa diterima enggak di Bethlehem sana. Karena orang-orang tahu bangsa Moab ini adalah bangsa yang dikutuk. Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa Israel itu sangat ekstrim dengan perbedaan. Orang Israel itu sangat ekstrim dengan aturan adat tradisi dan budayanya. Jadi kalau mereka tahu bahwa ini adalah kalangan bangsa yang dikutuk, sudah dapat dibayangkan oleh Ruth bahwa dia akan mendapatkan respon-respon yang bisa jadi dia akan merasakan kesedihan, ditolak dan lain sebagainya. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita siang hari ini. Ruth tidak peduli tentang hal itu. Dia tahu bahwa dia akan menemukan ketidaknyamanan di tempat yang baru. Lebih enak ke keluarganya, lebih enak pulang ke orang tuanya. Barangkali nanti Tuhan kasih jodoh lagi, betul?
Dia akan menikah lagi dengan orang lain sesama orang Moab barangkali. Dia tidak akan mengalami banyak masalah, tidak mengalami banyak kendala. Karena dia sudah tahu situasinya, dia tahu medannya, dia kenal keluarganya, dia tahu semua orang-orang yang ada di Moab. Tapi dia memilih keluar dari zona nyaman Bapak Ibu Saudara. Dan kita belajar bahwa di zona nyaman itu sulit sekali kita menemukan pertumbuhan. Saya tulis hari ini di catatan harian saya, melayani Tuhan tapi enggan diproses. Itu namanya pemberontakan. Kita jadi orang Kristen kadang-kadang Tuhan suruh keluar dari zona nyaman kita. Harus ngadapin sesuatu yang berat Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Tuhan gak sayang. Karena Tuhan tahu lewat pergumulan berat, lewat persoalan besar, kita pasti dimampukan Tuhan untuk jadi orang-orang yang lebih hebat. Sebenarnya potensi kita itu luar biasa. Tapi karena gak ada tantangan, gak ada ujian, gak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak didesain oleh Tuhan jadi orang-orang yang kalah. Tapi seringkali mindset kita ya, yang bikin kita itu jadi orang-orang yang kalah. Mudah menyerah, mudah di dalam persungutan. Mudah sekali kita jatuh di dalam kesalahan, menolak proses Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Rut kemudian mengambil keputusan di ayatnya yang ke-16 tadi ya. Tetapi janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Rut sedang membuat sebuah deklarasi bahwa dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang Moab. Tapi dia memilih untuk menjadi bangsa Israel. Dia ikut kepada mertuanya ke bangsa mana dia ikut? Bangsa Israel tentu. Dia pulang kembali ke bangsanya, Bethlehem Efrata. Dia jadi warga negara di sana. Dia membuang semua akses masa lalunya Bapak Ibu Saudara, untuk kemudian dia mau menghidupi kehidupan yang baru bersama dengan mertuanya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi Rut, kita nggak tahu di Bethlehem ada apa, kita nggak tahu mertua kita bisa tolong kita apa enggak. Ini mertua loh, bukan ibu kandung. Kita nggak tahu nanti hidupnya mertua kita gimana. Kalau dia udah bahagia nanti di Bethlehem Efrata, mungkin dia akan menemukan jalan hidup yang baru. Terus saya masih dianggap nggak? Pertanyaan-pertanyaan besar sebagai orang asing yang hidup di dalam keluarga Elimelek almarhum dan juga Naomi. Saya yakin bahwa sangat banyak alasan untuk kemudian Rut memilih, enggak deh, aku pulang aja seperti Orpa. Tapi kita belajar dari kisah Rut ini, dia mempertaruhkan segala sesuatunya untuk mengikuti Naomi, susah maupun senang. Saya kira ini juga bisa menjadi penggambaran tentang iman kita kepada Allah. Ya. Perkataan yang luar biasa dari ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Sedikit Bapak Ibu Saudara ada anak mantu yang punya kerinduan begitu besar bersama dengan mertuanya. Yang udah-udah ya kan, kalau bisa pisah deh dengan mertua. Lalu dia bilang, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu Saudara, karakter ini yang Tuhan lihat dari seorang perempuan bernama Rut. Karakter yang luar biasa yang Tuhan pandang dari seorang perempuan yang bernama Rut, kesetiaannya. Setia sama manusia aja dia seperti ini loh, apalagi kepada Tuhan. Dia bilang, saya mau mati bersama, dan kalau bisa mautlah yang memisahkan kita.
Jarang sekali mendapat orang yang punya karakter setia seperti ini Bapak Ibu. Mau mati di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Dan Rut mengajarkan itu bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar lagi tentang peraturan-peraturan dan tradisi orang Israel. Karena Rut sudah melepaskan kewarganegaraannya sebagai orang Moab, dan dia kemudian bergabung bersama dengan mertuanya menjadi bangsa Israel, maka dengan demikian dia harus mengikuti tradisi, budaya, aturan-aturan yang berlaku di Israel. Dan salah satunya adalah peraturan pernikahan Leviret. Apa itu Leviret Bapak Ibu Saudara? Leviret itu artinya ipar. Jadi di Israel itu ada sebuah peraturan, yaitu berbunyi begini. Apabila seorang mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka saudaranya harus mengambil janda menjadi istrinya, dan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar atau perkawinan Leviret atau Leviret marriage atau Leviret yang bahasa Latinnya adalah saudara laki-laki suami. Adalah aturan menggantikan kedudukan suami yang meninggal jika tidak memiliki anak. Penggantinya adalah saudara laki-laki itu. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini tercantum juga di kitab Ulangan, boleh bantu baca. Ulangan 25 ayat 5. Ulangan pasal 25 ayat yang kelima, boleh ditampilkan? Iya. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Rut, ini kita udah mulai masuk pada inti khotbah. Ketika Rut ikut bersama-sama dengan mertuanya Naomi tinggal di Bethlehem Efrata, mau gak mau dia harus ikuti ini aturan dan peraturan tradisi yang luar biasa ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita menggali dari catatan Alkitab bahwa sesungguhnya sebenarnya bukan Boas yang menjadi suaminya, harusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara coba kita baca yuk. Di pasalnya yang keempat. Kita mulai dulu dari ayat 1 ya. Ini perhatikan kisahnya, mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang miss tentang ini. Ada yang berpikir bahwa ternyata memang Boas suaminya. Enggak, harusnya dalam catatan Israel tradisi bukan Boas. Coba kita perhatikan ya. Pasal 4 ayat 1. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas. Jadi di sana itu harus ditebus ya Bapak Ibu Saudara. Ladang apapun itu harus ditebus ya, perhatikan. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Ayat 2. Kemudian dipilihnyalah 10 orang daripada tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini," maka duduklah mereka. Jadi saksi ya, 10 orang tua-tua ini jadi saksi. Ayat 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, ini orang yang paling berhak ya. Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek ya, suami daripada Naomi ini ya, jangan sampai lupa, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik jugalah hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, 10 orang tua tadi ya. Dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Ya,
Jadi bukan Boas Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang lebih berhak. Dan sesudah engkau baru Boas. Jadi urutannya begitu ya. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Namun persoalannya di ayat 5 Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah Elimelek itu dari tangan Naomi jandanya, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas tanah milik pusakanya. Artinya orang itu harus membeli tanah berikut jandanya. Keren. Membeli tanah berikut jandanya. Dulu saya beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan ini di satu gereja. Wah, bapak-bapak langsung, di mana tuh ada jual tanah dengan jandanya gitu. Heboh bapak-bapaknya respon begitu ya. Lalu kemudian kita perhatikan ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Karena menebus tanahnya harus berikut dengan jandanya, yaitu Rut, si orang ini gak bisa. Karena dia pengen menegakkan sendiri pusakanya. Dia pengen menegakkan sendiri nama marganya. Jadi dia menolak untuk menebus tanah itu, maka kemudian akhirnya Boaslah yang mengambil alih tanah Elimelek saudaranya. Jadi perhatikan ya, Boas ini adalah saudara dari Elimelek. Saudaranya Elimelek. Jadi harusnya Rut itu turun ranjangnya kepada penebus yang pertama. Tapi karena penebus ini gak mau, akhirnya Boaslah yang terpilih. Dan saya percaya bahwa semua yang terjadi ada di dalam kedaulatan Tuhan. Lalu kemudian singkat cerita Bapak Ibu Saudara, menikahlah Boas dan juga Rut. Dan yang menjadi catatan penting adalah kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara. Maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Akhirnya ini sah di hadapan para saksi. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon, ya anak-anak dari Naomi yang mati tadi, aku beli dari tangan Naomi, juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, terjadilah pernikahan ya, dan kemudian Boas menghampiri Rut, lalu kemudian perempuan itu mengandung. Ya, demikian firman Tuhan berkata, waktu anak itu, ayat 13, pasal 4 ayat 13, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi yang melahirkan Rut yang dipuji mertuanya, Naomi, ya luar biasa. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Rut menikah dengan Boas, maka dengan demikian otomatis bahwa Naomi pun terselamatkan statusnya. Ya. Ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya
perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Rut dipandang oleh ibu-ibu di situ bahwa dia adalah perempuan yang sangat luar biasa melebihi 7 anak laki-laki. Kesetiaannya, sayangnya kepada mertuanya, perhatiannya kepada mertuanya, hidup buat mertuanya. Dia bekerja ya Bapak Ibu Saudara, waktu belum menikah itu dia mengumpulkan jelai di kebunnya Boas. Ya, di ladangnya Boas dia kumpulin jelai untuk supaya dia bisa makan bersama dengan mertuanya. Saya kira hati anak ini sangat luar biasa, itu yang dilihat oleh Tuhan. Kemurnian hati mengasihi tanpa syarat, itu yang Tuhan kemudian perhatikan. Dan kemudian Naomi dicatat di dalam Alkitab bertahun-tahun sampai dengan zaman sekarang dan akan datang. Namanya terus dikenang, dicatat sebagai perempuan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kenapa Rut bisa punya karakter yang luar biasa seperti ini? Saya yakin dan percaya bahwa Rut melihat ada satu teladan iman yang luar biasa dari ibu mertuanya, Naomi. Saya ingatkan kepada perempuan-perempuan di gereja kami, perempuan-perempuan yang sudah usia lanjut, yang sudah usia sangat-sangat dewasa, ya 50 tahun ke atas Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan contoh dan teladan bagi ibu-ibu muda. Kadang-kadang mohon maaf, kita juga yang jadi mertua ini tidak bisa memberi contoh dan teladan buat anak-anak mantu kita. Saya punya satu anak laki-laki yang saat ini berusia 26 tahun, 27 tahun. Sudah punya pasangan, sudah punya pacar Bapak Ibu Saudara, dan sudah mulai tanya-tanya sama papanya. Dad, kalau menikah tuh gimana? Berapa biayanya? Udah mulai nanya-nanya, dia udah mulai nabung-nabung Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika dia bertanya seperti itu sama bapaknya, saya kemudian diingatkan Tuhan tentang perjalanan saya bersama dengan mertua saya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kami dari beda suku. Saya orang Sangir, mertua saya orang Batak. Tahu sendiri kan? Ya, kalau ada di atas jenderal, kayak gitu pola asuhnya. Mertua saya. Sangat didikannya sangat-sangat militer. Saya waktu itu sempat kayak nggak sanggup. Saya berpikir sudahlah, bercerai adalah salah satu cara yang paling tepat meninggalkan kerepotan ini gitu ya. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan beriman, saya dapati kok ada sisi-sisi baik dari mertua saya. Cuma mungkin dia juga dulu dalam pola asuh yang sama dengan, dia dapat asuhan dengan mertuanya mungkin, atau dengan ibunya barangkali, sehingga dengan tanpa disadari dia menurunkan pola didikan itu kepada generasi yang berikutnya, termasuk saya sebagai menantunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dulu saya tinggal dengan mertua 1 tahun, itu sudah lap ya, semua sudah dilap, nanti mertua saya lewat terus dia giniin. Aduh, itu rasanya kayak antara deg-degan, kesel dan gitu ya. Dan yang paling saya ingat sekali, yang tidak bisa saya lupakan, yang sangat membekas buat saya karena itu sangat dalam ya lukanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 4 dokter menyatakan kami tidak bisa punya anak. 4 dokter menyatakan kami tidak bisa punya anak pada saat itu. Lalu kemudian di dalam pergumulan iman kami belajar doa puasa. Saya dari latar belakang GPIB Protestan. Ya, tidak ada itu doa puasa Bapak Ibu Saudara. Suami saya latar belakang dari GKPI, Gereja Protestan Indonesia. Ya, Gereja Kristen Protestan Indonesia, HKBP tapi yang bahasa Indonesia. Protestan juga. Jadi kami nggak tahu yang namanya doa puasa yang berbau-bau karismatik itu sama sekali kami nggak paham pada saat itu. Ya, itu tahun 95-96. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, karena suami saya banyak lagu-lagu rohani, maka dengan demikian pertemanannya juga cukup luas dengan hamba-hamba Tuhan, termasuk pendeta-pendeta karismatik. Lalu kami minta saran, kami sharing, kami cerita tentang keadaan kami. Aduh Pak Pendeta, ini kami sudah 4 dokter, kami sudah bahkan dites di kampus UI kedokteran yang di Matraman itu Bapak Ibu Saudara, kami disarankan untuk tes di sana tentang kesuburan dan lain sebagainya, tapi ternyata memang kendalanya ada sama suami saya, sehingga kami tidak bisa, dikatakan tidak bisa punya keturunan. Lalu kemudian pendeta itu bilang, oke,
kamu berdua doa puasa. Waduh, ini doa puasa. Dan dia tidak menjelaskan doa puasa bagaimana gitu ya. Pokoknya doa puasa. Selesai begitu pulang ke rumah, saya sama suami tanya, doa puasa gimana ya? Gitu kan. Terus suami saya bilang, udah gak usah makan, gak usah minum, banyakin doa. Lah terus makan minumnya jam berapa kan gitu. Ya bagaimana ya katanya. Akhirnya coba tanya-tanya lagi ke teman, oh iya jam 10 malam terakhir, lalu nanti buka puasanya jam 4 sore kalau masih bisa tahan sampai jam 5 sore. Oh gitu, boleh minum air putih karena puasa kita dengan orang sebelah itu beda gitu ya. Boleh minum air putih, kalau kamu haus minum. Ya, jadi puasa itu bukan karena paksain gitu loh, harus, tapi benar-benar dengan iman dijalani gitu. Pasti Tuhan mampukan. Oh iya oke. Akhirnya kami sepakat. Nah di dalam doa puasa ini Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, 4 dokter menyatakan kami tidak mungkin bisa punya anak. Ini adalah perjalanan iman kami untuk menemui dokter yang kelima. Jadi tolong bantu kami Tuhan. Saya minta tanda, pada saat itu saya memberanikan diri berkata-kata dengan Tuhan. Saya minta tanda Tuhan, kalau ada 4 dokter yang bilang tidak mungkin, maka pertemukan saya dengan dokter yang bilang tidak ada yang tidak mungkin. Gitu ya, itu iman saya pada saat itu. Lalu singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami bertemu dengan dokter ini, namanya Dokter Dauri Mokhran, sudah meninggal. Dan saya terkejut karena begitu masuk di kliniknya ternyata di temboknya itu ada bayi kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5. Jadi dia bisa membuat bayi kembar Bapak Ibu Saudara, mau berapa kembar gitu ya. Dan dia mengerjakan itu di Singapura. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami datang. Dokter Dauri bilang, oke Fik, ada apa? Iya begini. Oke, saya lihat file-filenya dari dokter-dokter sebelumnya, apa-apa aja yang sudah dilakukan. Lalu kemudian dia baca, dia lihat, dan sambil dia mempelajari hasil-hasil dari dokter-dokter yang lain, Bapak Ibu Saudara, hati saya, pikiran saya, mulut saya nggak berhenti berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ini dokter yang datang dari Tuhan, harus ada keluar dari bibir mulutnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tiba-tiba, mohon maaf dokternya ini dari Muslim, orang Padang. Lalu dia bilang begini, sambil baca nih ya, dia bilang, kalau gue sih, ya dokternya orangnya ngoboy. Kalau gue sih Fik katanya, masih ada sel telur, ada sperma, ada Tuhan. Gak ada yang gak mungkin. Wah, itu saya langsung dalam nama Yesus dokter ini Tuhan pakai buat kami. Nah, singkat cerita kemudian dia bilang, oke, Yol kita inseminasi dulu ya. Kita lihat hasilnya, kalau inseminasi ini gagal baru kita bayi tabung pada saat itu. Lalu kemudian saya dilakukan tindakan inseminasi, Bapak Ibu Saudara, waduh itu saya ngerasain inseminasi itu mules ternyata ya, gak enak gitu. Lalu kemudian dokter bilang begini, Pak, ke suami saya, Fik, ini Yola mesti bed rest 1 minggu ya, gak boleh bangun dari tempat tidur, harus tiduran doang. Ya kalau dia mau pipis pelan-pelan loh, dia bed rest, pokoknya gak boleh kerja berat, gak boleh angkat berat, gak boleh stres, gak boleh tegang, gak boleh, gitulah. Ya namanya tinggal di mertua ya enggak sih gitu kan. Pulang dari rumah sakit, dari klinik, langsung suami saya bilang, Ma kamu bed rest di kamar aja, buka aja pintu kalau ada apa-apa tinggal panggil kata gitu kan. Oke Dad. Ya agak-agak dimanjain dikit lah ya kan. Saya tiduran, tiba-tiba mertua saya lewat depan kamar. Pintu terbuka. Dia berdiri dong di depan pintu kamar. Ngapain di situ? Kata gitu kan. Terus saya bilang, ini Mak lagi disuruh bed rest sama dokter. Soalnya tadi kami habis diinseminasi gitu kan. Terus mertua gue bilang, aku 8 anak nggak ada kayak gitu-gitu. Bangun katanya gitu. Ya singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya bangun dengan sambil ngepel. Jadi antara air pel dengan air mata saya itu udah nggak tahu yang mana. Sambil nangis, sambil ngepel, Tuhan pengen punya anak tapi gini amat gitu ya. Terus suami saya kan datang lihat, Mah kamu ngapain gitu kan. Terus saya nggak bilang bahwa saya dimarahin mertua apa. Saya diem aja Bapak Ibu Saudara. Saya sambil terus ngepel. Kan sudah dibilang dokter gak boleh. Terus tiba-tiba mertua saya yang keluar dari kamar. Hah manja aja itu katanya gitu. Nanti kalau mau jadi kok itu katanya gitu kan. Wah di situ suami saya marah, agak marah sedikit dengan mamanya ya gitu ya. Mama ini, aku ini udah kepala 4 Mak gitu. Saya ini udah 40.
Nanti kalau kelamaan punya anak, anakku panggil opung. Gitu. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya tidak jadi, gagal. Karena saya tegang, stres, akhirnya keluar ya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian saya balik lagi ke dokternya, terus dokternya bilang, oke, Yol, kita 6 bulan break, kamu gak usah diapa-apain, gak usah minum obat dulu, gak usah diutak-atik rahimnya, Victor juga gak usah minum vitamin apapun, jalani hidup kalian nikmati dulu bersama. Nanti bulan ke-7, 6 bulan break, bulan ke-7 kita persiapan untuk bayi tabung ke Singapura. Oh gitu ya dong, udah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, di masa 6 bulan istirahat itulah Tuhan meletakkan buah kandungan di dalam rahim saya. Haleluya, ya berikan dulu kemuliaan. Ya. Tapi kalau saya nggak belajar dari mertua saya ini Bapak Ibu Saudara, maka saya pasti yakin sampai hari ini saya tidak terlalu paham urus anak-anak saya. Karena saya belajar dari mertua saya, kerasnya. Ya. Jadi itu ya, Ruth punya karakter seperti itu, pasti karena dia melihat sesuatu yang luar biasa, kualitas dari seorang ibu yang bernama Naomi. Maka tanggung jawab kita sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu, mari beri contoh, beri teladan yang baik kepada anak-anak kita. Dan saya berdoa sama Tuhan, waktu anak saya yang laki-laki udah tanya-tanya tentang pernikahan, saya bilang, Tuhan ajar saya untuk jadi ibu mertua yang sesuai dengan kehendak hati-Mu. Saya ngobrol dengan suami saya bilang, iya ya Dad, saya bisa pahami bagaimana rasanya jadi inang setelah saya sekarang punya anak laki-laki. Dia cemburu, dia jealous, karena selalu apa-apa kamu giliran punya istri, ya kan? Dia jadi kayak agak-agak jadi nomor sekian. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah mengurangi kasih kita, cuman ada prioritas kan pada saat itu. Lalu saya bilang sama suami saya, Tuhan bantu saya ya Dad, saya udah tahu Tuhan kasih saya hikmat yang harus saya cintai, kasihi sungguh-sungguh, saya dekati, saya rangkul, saya berikan semua perhatian, kasih sayang saya itu kepada menantu saya. Supaya anak laki-laki saya tidak jauh dari saya. Itu kira-kira begitu. Karena kapan kita bentrok dengan istrinya, maka vaya kondios my darling. Dia akan pergi menjauh membawa istrinya, maka tinggal kita merana gigit jari. Ya, dan saya bilang oke Tuhan, saya akan mengasihi anak mantu saya akan belajar memberikan contoh dan teladan dalam hal karakter yang paling penting, iman. Ya, jadi itu barangkali, dan menutup firman Tuhan mari kita lihat ayatnya yang ke-16. Dan Naomi, pasal 4 ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Perhatikan, dialah ayah Isai, ayah Daud, nenek moyang Yesus. Silsilah Daud, kita belajar 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas suami Rut, dan Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Dan kita tahu ya, Kristus Raja anak Daud, Kristus anak Daud. Ini dia nenek moyangnya. Jadi untuk menghadirkan Yesus ke muka bumi ini, Tuhan pilih orang-orang yang memang benar-benar didapati Tuhan layak menghadirkan Sang Mesias. Biarlah kiranya Tuhan juga memilih setiap kita ya Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang-orang yang selalu sharing tentang perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Banyak membawa root dalam kehidupan kita. Kita rangkul perempuan-perempuan, kita rangkul laki-laki untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, hidup dan mati bagi Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita semua untuk senantiasa setia, taat kepada Tuhan. Dan upahnya adalah Tuhan memberkati kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Haleluya, haleluya.
Kita naikkan dulu satu pujian, ku mau setia sampai akhir. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, rema apa yang Tuhan bukakan bagi kita masing-masing lewat firman ini. Mari kita datang bersyukur kepada Allah. Jika Tuhan menegur kita, bersyukurlah. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Kalau Tuhan menghibur, menguatkan, meneguhkan kita, bersyukur kepada Allah. Sebab Dia tahu Bapak Ibu Saudara bahwa engkau sedang berjuang untuk terus hidup di dalam kebenaran. Kita naikkan pujian, ku mau setia sampai akhir. Haleluya. Setia, ku mau setia sampai akhir. Yes. Kami mau tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini upah kami Tuhan. Di dalam kerajaan Bapak, sungguh kami diberkati lewat kebenaran firman. Kami belajar dari seorang perempuan sederhana yang bernama Ruth. Tuhan lepaskan dia dari kutuk atas bangsa Moab karena dia mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia memutuskan untuk hidup ikut dengan mertuanya Naomi, berpindah ke warganegaraan Tuhan, dari yang terkutuk menjadi yang terberkati. Kami juga rindu Tuhan untuk kami berpindah dari orang-orang yang dikutuk, dari orang-orang yang hancur masa depannya, dari orang-orang yang tidak punya pengharapan, berpindah kepada orang-orang yang diberkati oleh Allah, memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami semua adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Maka biarlah kiranya status kami sebagai warga negara kerajaan sorga ini kami hidupi dengan sebaik-baiknya. Kami punya karakter anak raja. Kami punya mental anak raja. Kami punya iman sebagai orang-orang yang menerima warisan iman dari orang tua kami. Kami lanjutkan dan mewariskan itu kepada keturunan kami. Dan kami akan mewarisi kerajaan Allah. Bapa kami yang memiliki segala sesuatunya akan mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan. Bantu kami Tuhan untuk tidak hanya mengerti tentang kisah firman ini, bahkan barangkali kesaksian yang boleh hamba ceritakan tadi bukan hanya sekedar melekat begitu di pikiran kami, tapi itu mendorong kami, memotivasi kami, membuat kami Tuhan bersemangat untuk menjalani hidup ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan bantu kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus membawa orang kepada kebenaran demi kebenaran. Tentu kami tidak bisa semuanya berkhotbah, tetapi dari karakter kami, dari perilaku kami, dari cara tutur kata kami, itu akan membawa jiwa datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Seperti Naomi membawa Ruth dari kehancuran, dari kebinasaan karena mereka penyembah berhala, kemudian lewat kehidupan Naomi, Ruth boleh melihat ada kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan kisah hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Ruth diputar balikan keadaannya oleh Tuhan. Dari yang terkutuk menjadi yang terberkati. Lewat rahimnya menghadirkan Bapa moyang dari Kristus Yesus yang kami akan rayakan kelahirannya pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh dengar firman hari ini. Dan biarlah kiranya kami dengan penuh kerendahan hati, dengan kedewasaan beriman, kami menerima setiap didikan, teguran, nasihat yang berasal daripada Tuhan ini dengan hati yang mengucap syukur. Tanpa perbantahan, tanpa tegar tengkuk,
tanpa kedegilan, karena kami tahu setiap nasihat firman Tuhan itu pasti bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami dibawa bertumbuh lebih dewasa dan lebih matang lagi di hadapan Tuhan, sehingga pohon hidup kami tidak hanya berdaun lebat, tetapi juga berbuah dengan lebat, dan buahnya ini boleh dinikmati oleh banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menatalayankan firman-Mu. Dengan keterbatasanku menatalayankannya, aku percaya Roh-Mu yang kudus yang tinggal dan berdiam dalam kehidupan kami semua, itu akan mengerjakan dengan sempurna setiap kebenaran firman. Tuhan akan ingatkan kami pada waktu-waktu yang mendesak, karena kami tahu firman itu selalu tinggal dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.